Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wasallam wa mawalah ma ba'da. Alhamdulillah pada kali ini kita bisa bertemu kembali di channel Kang Dai, yang mana seperti biasanya kita membahas tentang asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Sebelumnya kita sudah membahas awal mula saya terkena asam lambung, teman-teman. Nah, sebelum kita membahas tentang cerita saya terkena asam lambung dan solusinya, teman-teman, maka silahkan subscribe, like, dan komen teman-teman di channel ini, teman-teman. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan sedikit menceritakan bagaimana cara atau solusi ketika saya terkena asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, teman-teman. Jadi sebelumnya saya sudah menceritakan bagaimana ketika saya terkena asam lambung. Nah, sebelum kita membicarakan tentang solusi, maka asam lambung itu apa saja, teman-teman? Apa saja sensasinya, teman-teman? Itu banyak sekali, teman-teman, ya. Untuk sensasi asam lambung itu banyak, teman-teman. Tergantung apa yang dominan di diri kalian masing-masing, teman-teman. Kalau saya lebih dominan ke sesak, teman-teman. Sesak, terus kelayangan, terus begah, teman-teman. Di lambung itu begah, terus perih di daerah lambung sini. Di lambung atau di dada bagian kiri, bagian tengah, teman-teman, di sini nih. Nah, di sini panas ketika masih di fase awal, teman-teman. Nah, karena ketidaktahuan saya waktu itu, teman-teman, asam lambung ini lama, teman-teman. Nah, mungkin nanti teman-teman ketika sudah tahu solusinya di sini, teman-teman, mungkin kalian akan lebih cepat sembuh, teman-teman. Mudah-mudahan dengan solusi yang saya paparkan di channel ini, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman untuk menjadi lebih sehat kembali, menjadi pulih kembali, menjadi seperti biasa kembali, teman-teman. Nah, pertanyaannya, teman-teman, apakah asam lambung ini bisa sembuh? Asam lambung ini bisa sembuh, teman-teman. Bisa sembuh dan bisa normal kembali. Bagaimana caranya? Caranya adalah ketika kalian terkena asam lambung, maka carilah mentor untuk selalu memotivasi dan mengingatkan teman-teman. Itu caranya, teman-teman. Nah, nanti di situ yang kalian rasakan adalah sensasi-sensasi dan bagaimana cara menangani sensasi-sensasi tersebut. Apa yang dominan kalian rasakan ketika terkena asam lambung? Nah, itu nanti kalian pelajari. Entah itu dari makanannya, ataupun dari pola hidupnya, teman-teman, dan pola pikirnya. Rata-rata yang terkena asam lambung, teman-teman, dari pola hidupnya dan pola makannya, dan pola pikirnya. Nah, itu cari dulu, teman-teman. Apa yang dominan yang membuat awal kalian terkena asam lambung? Kalau memang awal muasal dari pola hidup, maka rubah pola hidupnya. Kalau awalnya memang dari pola makan, maka rubah pola makannya. Kalau memang awal dari pola pikir, maka rubah pola pikirnya, teman-teman. Tapi ketika kalian sudah terkena asam lambung, maka 3 ini harus tetap kita jaga, teman-teman. Pertama, pola makan. Jadi pola makan kita, teman-teman, harus teratur, harus benar-benar tepat waktu, terutama yang ketika kami terkena asam lambungnya di awal-awal. Nah, di awal-awal ini, teman-teman, perut itu masih terasa perih. Makan apapun, itu, teman-teman. Kadang ada yang ketika makan yang bukan pantangan pun terasa sakit, teman-teman.
Nah itu apakah bahaya? Sebenarnya tidak teman-teman, itu hanya reaksi daripada radang atau luka di lambung kita teman-teman. Nah ketika lambung kita radang, maka obati dulu radang tersebut teman-teman. Bagaimana caranya? Banyak sekali caranya. Bisa kita konsultasi ke dokter. Minum obat yang disarankan dokter. Nah itu banyak sekali. Nah setelah itu bisa dengan herbal teman. Karena obat dokter ini jangka yang kita minum itu tidak lama, tidak boleh lebih daripada 2 minggu teman. Nah kalau sudah 2 minggu, maka kalian berhenti dulu minum obat dari dokter. Terus apa? Kalau memang asam lambungnya belum sembuh, obatnya sudah habis atau sudah berhenti minum obatnya. Nah kalian bisa ganti dengan herbal teman-teman. Herbal apa saja untuk lambung? Banyak sekali. Untuk lambung itu obatnya banyak. Kalau bagi kalian yang ketika masih asam lambungnya sering muntah-muntah, silakan kalian minum atau bikin obat herbal dari tepung aci atau kanji ya teman-teman. Banyak sekali di warung, murah sekali harganya. Nah itu kita seduh, jangan diseduh, ambil air hangat, nggak terlalu panas juga, hangat saja. Nah itu masukkan tepung saji atau tepung kanji tersebut 1 sendok. Kalau memang masih terlalu parah, jangan dulu pakai pemanis. Itu aja dulu. Yang penting masuk aja dulu biar si lambung ini dilapisi oleh si tepung itu, biar yang luka itu cepat sembuh. Nah kalau memang bisa kalian ketika dipakai gula enggak menolak lambungnya, silahkan pakai gula sedikit, tapi gula merah, jangan gula putih teman-teman, atau madu boleh. Nah itu bisa pakai tepung kanji, bisa juga dengan pakai kunyit teman-teman, pakai kunyit juga bisa. Nah itu tergantung cocok-cocokan perut kalian. Kalau memang nyaman ya dengan kunyit, silahkan dengan kunyit. Kalau memang nyaman ya dengan tepung kanji, silahkan tepung kanji. Tapi untuk yang lagi ketika makan, minum makan ataupun muntah terus, itu pakai tepung kanji bagus teman-teman. Atau pakai air tajin. Jadi air dari beras yang kita masak. Nah air yang banyaknya itu kita ambil dan tunggu sampai hangat atau dingin baru kita minum. Nah itu pun boleh teman-teman. Yang penting perut kita jangan kosong. Nah itu poinnya adalah perut kita jangan kosong. Nah kalau sudah perut kita sudah tidak lagi sakit teman-teman. Nah itu pasti sensasinya beda. Apa saja sensasinya? Biasanya kalau perut kita udah mulai tidak sakit, yaitu sering sendawa teman-teman. Nah bagaimana cara untuk menghentikan atau mengobati sendawa ini teman-teman? Banyak sekali juga caranya teman-teman. Itu tergantung kalian, senyaman kalian pokoknya. Obat yang nyaman bisa kalian lakukan, silakan lakukan. Gitu. Karena saya juga dulu pernah mencoba semua yang dikatakan mentor dan saya juga memilih mana yang cocok untuk saya teman-teman. Ada yang dengan cara jalan ketika habis makan. Nah itu nanti sendawa teman-teman. Ada yang dengan cara disendawakan teman-teman. Seperti seperti itu kan. Banyaklah cara-caranya. Tapi intinya jangan takut teman-teman. Intinya jangan takut. Ketika terkena asam lambung dan terus sendawa itu jangan takut. Jangan takut. Nah itu sering sendawa teman-teman. Ketika terkena asam lambung yang di fase si sakitnya itu sudah tidak begitu terasa, nah itu tahapnya adalah sering sendawa, sering begah, perut sering begah. Nah itu caranya itu dengan jalan teman-teman. Makanya saran saya ketika sudah masa pemulihan, maka lakukan jalan sore. Bisa jalan sore, bisa jalan pagi. Yang penting kita nggak boleh diem. Yang penting kita nggak boleh diem, rajin berolahraga teman-teman. Nah itu nanti itu akan lebih enak, jadi
begini teman-teman. Jadi si katup esofagus yang ada di lambung ini itu kan radang, terkena radang teman-teman. Nah, ketika si radang tersebut sudah sembuh, sudah mulai membaik. Nah, proses membaiknya ini menimbulkan sensasi. Kadang-kadang yang sering dirasakan itu ya seperti tadi itu kembung, terus ngap ya, sering ngap di daerah dada di sini. Dan kadang-kadang sering seperti berdebar, jantung berdebar seperti deg-deg gitu di daerah ulu hati di sini teman-teman. Nah itu sensasi seperti itu bagi yang pertama kali merasakan itu sensasinya horor. Itu sensasinya horor. Maka ketika merasakan sensasi itu pikiran kita langsung ke jantung. Itulah yang membuat pikiran kita menjadi cemas. Nah sebenarnya asam lambung ini tidak ada hubungannya dengan anxiety. Tapi karena asam lambung ini atau gangguan asam lambung ini menyebabkan sensasi yang horor, itulah yang menyebabkan kita cemas. Nah, karena asam lambung ini sangat lama sekali sembuhnya, jadi menimbulkan kecemasan yang terus-menerus dan akhirnya mengganggu psikis kita, teman-teman. Ketika kita makan dan menimbulkan sensasi, maka kita trauma dan tidak mau makan itu lagi. Nah, itulah yang menyebabkan anxiety psikosomatis. Nah, sebenarnya makanan itu bagi asam lambung yang lebih harus dijaga adalah makanan pedas, makanan asam, dan kafein atau kayak kopi, teh, susu itu yang menyebabkan itu juga yang menyebabkan kambuhnya asam lambung. Itu saja sebenarnya yang harus dihindari teman-teman. Makanan-makanan yang lain itu sebenarnya cocok-cocokan, ada yang cocok, ada yang enggak. Ada yang cocok di kita, enggak cocok di yang lain. Itu sering terjadi teman-teman. Itu sering terjadi dan itu bisa kalian coba-coba, tapi nggak usah banyak-banyak dulu. Namun kalian ketika terasa sensasi, kalian nggak boleh cemas, santai saja karena sensasi itu tidak lama teman-teman. Hanya sebatas ketika makanan masuk dan makanan itu sudah masuk ke usus kecil, maka sensasi itu akan hilang teman-teman. Yang penting 3 pantangan yang pokok tadi adalah asam, kopi atau kafein, minuman bersoda, ataupun satu lagi adalah makanan pedas. Itu saja sih sebenarnya teman-teman. Yang lain itu bisa kita coba, yang penting cari yang cocok, yang nyaman untuk kita. Namun di fase-fase ketika awal atau sudah masa pemulihan itu teman-teman. Nah, makan kita ini tidak banyak teman-teman. Ketika kita makan sedikit, maka langsung terasa kenyang. Nah sebenarnya bukan kenyang itu teman-teman, karena ketika masuk, karena di katup esofagus kita sedang ada perbaikan, yaitu seperti kayak menekan ke bawah dan si lambung ini tidak begitu banyak menampung dan ketika kita makan kita kenyang gitu. Jadi di fase itu makan kita tidak banyak, namun agar gizi kita di tubuh kita tidak terlalu lemah, tidak lemas, maka makan itu sedikit-sedikit, yang penting kebutuhan gizi dan energi tubuh kita tercukupi teman-teman ya. Itu. Nah itu di fase-fase ketika kita sudah mulai membaik. Nah jangan takut teman-teman. Jadi fase pertama itu yaitu ya terasa perih di perut dan makan apapun kadang-kadang nggak nerima si perut kita, itu biasanya fase-fase awal ketika kita terkena badan lemas, kelayangan dan yang lain itu terasa semua. Nah setelah itu kan si katup esofagus kita sudah mulai membaik. Nah itu nanti ada seperti kembung, ngap, banyak gitu teman-teman ya, sensasi yang horor yang dominan yang kalian rasakan itu nanti kalian sendiri yang tahu. Nah setelah itu, setelah ini sudah katup sudah si radangnya itu udah mulai membaik, nah itu nanti ada terasa di daerah sini teman-teman, di daerah dada sini. Itu sebenarnya sudah mulai membaik teman-teman, sudah mulai membaik.
Nah, tinggal apa? Tinggal olahraga dan pikiran kita, teman-teman. Pola makan kita dijaga tetap harus jangan sampai telat, teman-teman. Nah, kemudian olahraga. Nah, olahraga ini nanti yang akan membantu otot-otot yang ada di katup esophagus ini, yang kelama ini, itu bisa mulai mengencang kembali dan kembali fungsinya seperti biasa, teman-teman. Nah, mungkin nanti setelah masa-masa itu akan terasa sakit di daerah dada di sini. Nah, itu sebenarnya adalah ketika kita terkena asam lambung pada masa awal itu, perut kita sedang begah atau tadinya begah-begah terus kan, atau udah mulai sembuh tuh begah-begah di sini terasa di sini seperti apa namanya, seperti ada isinya gitu kan. Nah, itu kan apa namanya, menekan otot-otot yang ada di dada, teman-teman. Ketika setelah mau sembuh maka otot itu mulai kendor kembali gitu kan. Jadi terasa sakit di sini. Nah, itu nggak apa-apa, teman-teman, nggak apa-apa. Insya Allah sembuh, teman. Namun kalian jangan jangan cemas, karena ketika kalian cemas dan memikirkan atau bertanya, wah ini penyakit apa, ini penyakit apa. Nah, di situ kalian akan cemas. Ketika kalian akan cemas, maka lambung kita akan memproduksi asam di luar keinginan kita. Aturan mah ini si asam ini sudah reda, tapi ketika kita cemas, si asam ini mulai naik kembali dan akhirnya menimbulkan kembung, teman-teman. Ketika kembung, engap, nah ketika cemas lagi. Nah, itu sebenarnya yang menyebabkan asam lambung sulit sembuh. Tapi ketika kalau kitanya paham dan tahu bagaimana caranya, maka asam lambung ini tidak akan sehoror atau tidak akan membahayakan teman-teman semua. Ya memang asam lambung ini tidak berbahaya, cuman kita harus tahu cara penanganannya, teman-teman. Nah, itu di fase-fase ketika mau sembuh atau penyembuhan, teman-teman ya. Nanti setelah itu juga ada fase-fase lagi, berapa persen penyembuhan dan lain-lain. Nah, inti daripada penyembuhan asam lambung ini, solusi dari asam lambung ini, satu adalah konsisten, keduanya sabar, ketiganya ikhlas ketika kita nerima apa yang kita rasakan. Terutama kita terima dulu apa yang kita rasakan, kemudian kita berusaha untuk melakukan metode-metode yang sekiranya bisa membuat asam lambung ini cepat sembuh. Apa saja metode-metodenya? Banyak sekali, teman-teman. Nah, yang tadi saya ceritakan adalah salah satu daripada atau metode-metode yang mungkin sekilas saja, teman-teman. Untuk ya, itu teman-teman. Jadi asam lambung itu sebenarnya semua orang juga punya. Cuman mungkin yang kita rasakan adalah di daerah katup esophagus ini, teman-teman. Karena katup esophagus ini ketika terkena radang dada itu menimbulkan sensasi yang horor, itu saja sih. Tapi sebenarnya itu tidak apa-apa. Yang penting kita paham dan ngerti bagaimana solusinya. Mungkin itu saja, teman-teman, untuk segmen atau part yang saya bahas tentang asam lambung ini. Nah, nanti kita lanjut lagi ke part-part yang lainnya untuk pembahasan-pembahasan yang lebih luas lagi. Nah, jadi itu, teman-teman. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang saya salah. Wallahumma fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.